Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih, puji Tuhan, ya kita boleh berkumpul dalam ibadah malam hari ini ya, di online. Kita berucap syukur karena sebenarnya ini ulang tahun dari New Christian Church ya, yang ke-40 tahun. Luar biasa ya, mereka start dari 1984 ya, tapi dan di ulang tahun ini ya, tanpa kebetulan tentu saja Pastor Prince merilis apps yang baru ya untuk Bible, studi Bible. Nah, saudara nanti boleh apa tuh namanya, diupload ya untuk dari App Store ya, atau apapun handphone saudara ya, Joseph Prince Studi Bible, dan itu luar biasa sekali. Nah, untuk itu kita diingatkan lagi ya untuk terus mendengar firman Tuhan. Kita ini memiliki kekayaan ya, yaitu firman Kristus ya. Kalau kita tahu kan, Injil yang kita miliki ini, Alkitab kita ini, itu luar biasa baik ya, good book ya, good book, gospel ya, Injil kabar baik. Nah, itu sama dengan Kanaan kita kan, exit good land ya, yang luar biasa baik, yang diwariskan buat kita ya. Ini kekayaan kita ya, nggak sama dengan dunia miliki hikmat dunia ya, hikmat dunia, hikmat firman ya, firman ya. Seperti kita mulai start dari Mazmur 119 ayat 105, kita baca sama-sama ya, biar firman itu kita dengar dan kita ucapkan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Bayangin ya, kita nggak memiliki jalan buntu, jalan gelap, jalan putus asa. Kita selalu punya pelita, punya terang ya, dan terang bagi jalanku. Luar biasa ya. Hari Jumat kemarin kita juga belajar Bible study. Di segala jalan kita, malaikat-malaikat Tuhan menyertai ya, melindungi. Itu luar biasa kan? Kalau kita memiliki kekayaan itu, pengetahuan yang luar biasa itu ya, pelita bagi kaki kita. Jadi kaki kita itu nggak perlu terantuk batu, nggak perlu celaka ya. Kenapa? Karena ada terang, nggak bisa dibohongin orang. Karena Kristus ada hikmat, terang. Nggak ada, kalau pengharapan dunia kan bisa, karena sumber dayanya terbatas ya, bisa mentok gitu, jalan buntu, gelap. Kemampuan kita terbatas ya, udah nggak sanggup lagi. Putus asa, stres, bahkan sampai depresi, bunuh diri ya, beberapa orang Kristen bahkan. Tapi mestinya nggak begitu ya, kalau kita memiliki pelita. Ya, pelita itu lampu ya bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Dia berjalan di depan kita. Amin. Ya, itu yang membuat kita tuh prosper ya. Ini tadi Pastor Darren ya, dari GRC USA Amerika, spesial buat apps baru, yaitu tentang Bible ya, studi Bible ya. Jadi itu nanti saudara bisa upload ya. Kita lanjutkan dari 200 hari 20 ayat 20. Ini cerita tentang Yosafat ya. Yosafat dikurung ya oleh Amon, suku Amon, Moab ya, dan orang-orang Meunim ya, kuasa-kuasa gelap yang mengurung ya, seperti Israel sekarang lagi perang. Begitu dikurung sama di Gaza, di Hizbullah, sama Irak lagi, ada yang di apalagi tuh proksi yang di bawah itu ya, dikurung ya. Tapi Yosafat ya, Raja Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan ya, wajahnya mengarah kepada Tuhan. Jadi nggak ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar kalau kita lihat ke atas ya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekwa. Ketika mereka hendak berangkat, dan berdirilah Yosafat dan berkata, dengar ya, dengar, listen ya. Kita selalu belajar tentang hearing, dengar ya, mendengar ya, itu shema dengar ya.
Kalau kita iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kita nih balik ke basic memang, tapi kita nih punya kekayaan dari firman Kristus. Dengar, hai Yehuda, makanya dibilang ya, dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Nah, jadi kalau orang nggak memiliki firman sedikit pun nggak punya gitu, dia kena badai, kena angin, kena goncangan, yang nggak teguh gitu. Kalau saudara teguh, kita teguh di dalam apa? Di dalam Yesus, di dalam karyanya yang sempurna bagi kita di kayu salib, sudah selesai, teguh berdiri gitu. Jadi nggak bisa digoyahkan, karena kita di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam kita. Yesus itu firman. Ya, percayalah kembali lagi kepada firman ya, kepada nabi-nabinya, dan kau akan berhasil. Ya, di perjanjian lama Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya. Di perjanjian baru ya Tuhan mengurapi orang yang menyampaikan. Ya, saya menyampaikan Injil, kabar baik. Saudara juga punya Roh Kudus yang mengajarkan tentang segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu. Itu yang membuat kita itu berpikiran terang gitu, nggak stres, nggak khawatir. Dan kita tahu akhirnya bahwa Yosafat itu dari posisi yang mengerikan, dikurung Amon, Moab, Meonim, suku-suku Meonim itu ketakutan, tapi ujungnya apa? Mereka maju menaikkan pujian sesuai firman Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ya, dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih karunia-Nya sebenarnya, favor-nya, ya. Dan musuh-musuh berperang sendiri. Amon, Moab, Meonim berperang sendiri. Dan mereka sampai ke lembah pujian hanya untuk menjara. Krisis, kondisi krisis, benar-benar krisis yang mengerikan. Tapi ujungnya apa? Terang. Ujungnya malah menjara 3 hari 3 malam. Kalau saudara baca 2 Tawari 20 ini, nggak habis-habis mereka menjara. Krisis jadi berkat malahan begitu. Nah, itulah keindahan daripada Kristus, firman Kristus dalam hidup kita. Kita nggak terkalahkan akhirnya. Kita nggak takut apapun. Karena kita ada di dunia ini memang, tetapi bukan dari dunia ini. Backup kita adalah surga. Dan itu bukan omong kosong. Kenapa orang sekalipun orang Kristen nggak memperolehnya? Karena dianggap ini ngomong kosong gitu. Padahal kalau kita lihat misalnya kisah kayak Tawari 20 ini, kita melihat realita. Benar-benar kisah nyata ini. Bukan karang-karangan. Kisah yang dialami kerajaan Yehuda dengan rajanya Yosafat. Misalnya begitu. Berarti apa? Ya real. Dan Tuhan Yesus kita itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya kita berdiri teguh aja. Yang penting kita tahu kebenarannya. Amin. Ya. Dan itu membuat berhasil itu, kamu akan berhasil di ujung itu kan. Percayalah kepada firman yang melalui nabi-nabinya. Kalau di zaman perjanjian lama, dari Roh Kudus, firman kebenaran yang memerdekakan kita, kamu akan berhasil, prosper. Prosper, ya, prosper itu saelah ya bahasa Ibraninya. Dan juga good success, sakal. Itu di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, prosper in all things, di dalam segala hal. Berbahagialah orang, ya, berbahagialah, bless juga ya, berbahagia. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik apa? Orang gak kenal Tuhan, dan gitu aja, di luar Yesus. Nasihatnya apa? Ya sistem dunia aja, terbatas. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, apalagi orang berdosa. Mestinya begini, mestinya begitu. Udah mabok aja, udah narkoba aja, misalnya ya. Nggak berdiri di situ, nggak duduk dalam kumpulan pencemooh. Udahlah, jangan Tuhan-Tuhan. Kita nggak duduk di situ. Kita duduk mendengar kabar baik. Good news, gospel. Ayat 2.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Torah ya, ini diterjemah Torah. Tuhan pada waktu itu adalah pada zaman Daud menulis ya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya tetap Alkitab maksudnya. Tapi itulah kesukaannya. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan artinya haga. Di bawah lidah kita, kita perkatakan, Tuhan ada gembala saya tak akan kekurangan misalnya. Yang menyertai saya lebih banyak daripada yang ada di dunia ini. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus karena karya Yesus. Kita renungkan. Ya kemarin kita sedang merenungkan Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat aja di dunia tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ya dibandingkan, kamu yang jahat aja tahu berikan yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Saya merenungkan saudara. Ya, saya nggak akan kekurangan. Dia akan memberikan yang baik bagi orang yang meminta kepadanya. Tinggal minta, kenapa mesti bersungut-sungut? Amin. Ya, jadi kalau kita merenungkan gitu, iya ya, nggak mungkin celakain anaknya orang jahat aja, nggak mungkin. Bapak yang di dunia ini, masa Bapak yang di surga yang nebus kita dengan darah anaknya lebih jahat gitu? Nggak mungkin gitu. Dibandingkan gitu. Merenungkan day and night 24/7. Saudara punya masalah kesehatan, Tuhan bilur Yesus sudah menyembuhkan. Renungin aja. Terima kasih Tuhan, Kristus adalah kesehatan saya, Kristus adalah kekuatan saya. Ayat 3. Makanya dibilang, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi Tuhan itu menanam kita itu di tepi aliran air. Pohon ditanam di tepi aliran air. Ada yang nanam, ya Tuhan. Di tepi aliran air artinya apa? Ya pohon itu hidup segar. Makanya dibilang, menghasilkan buahnya pada musimnya. Pasti berbuah. Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah yang baik. Kenapa? Karena akarnya ketemu air, firman. Menyerap sari-sari makanan. Dari akar tetap aja firman. Pokok adalah Yesus. Dan yang tidak layu daunnya. Kalau pohon daunnya nggak layu, firman nih ngomongnya, evergreen tuh bahasa Inggrisnya. Ya berarti pohonnya sehat. Kalau daunnya jelek, buruk, busuk gitu ya di mana-mana, itu berarti pohonnya nggak sehat. Amin. Ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, prosper. Nah, kembali lagi. Jadi ketika orang itu kesukaannya adalah firman Tuhan dan meditate, tadi meditate agak siang dan malam, bukan orang yang khawatir sebenarnya meditasi juga, tapi dia meditasi yang buruk gitu. Aduh, udah gak punya uang, aduh sakit ini, aduh kata dokter ini, aduh dia pikirin aja, stres gitu. Dia meditasi juga, tapi meditasi yang buruk. Coba kita ganti ya. Sakit misalnya, sakit, oke. Bilur-bilur menyembuhkan. Iya ya, Tuhan di kayu salib sudah menanggung, dicambukin, menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilurnya dia sudah sembuh. Ya renungin aja. Buat apa ya Tuhan sampai digebukin gitu ya? Buat tanggung penyakit kamu. Yang benar, saya masih sakit nih. Coba renungin lagi. Sampai segitunya disiksa. Iya ya, kalau domba dikorbankan ya pakai pisau seset gitu. Ya udah mati aja cepet. Ini mesti disiksa dulu, ditelanjangi, dimahkotai duri, dipukulin, ditarikin janggutnya, diludahi. Buat siapa ya semua ya? Ditombak lagi. Supaya pertukaran di kayu salib buat saudara dan saya. Makanya kalau Tuhan bilang gini, oleh bilurnya Yesus kamu sudah sembuh. Amin Tuhan. Saya terima. Ya, at least kita tembak itu matahari. Kalau meleset juga kena bulan.
Ya, jadi kita berdiri teguh, prosper, makanya dibilangnya ya, seperti Yosua 1 ayat 8. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, sama ya, Torah, firman ya. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Ya, kita di-guide tuh oleh Roh Kudus, dipimpin hidup kita. Ya, bukan hidup stupidity. Mentang-mentang kita di dalam Yesus, kasih karunia, Tuhan dibawa kasih karunia, terus kebodohan gitu. Ya nggak bisa, saudara. Kebodohan itu namanya nggak berhikmat. Namanya dikadalin musuh. Ya, dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, itu jelas yang tertulis di dalamnya. Tuhan akan menuntun, memimpin kok. Roh Kudus akan mengingatkan semua yang Tuhan Yesus katakan buat kita. Ini real, karena kita anak yang paling dikasihi. Kita dicintai oleh Bapa. Ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Nah, ini kembali lagi saleh ya. Dan engkau akan beruntung. Good sukses. Sukses baik. Ini suatu janji yang luar biasa buat Yosua waktu dia belum masuk ke tanah Kanaan. Kuncinya apa? Jangan takut, cuma dibilang jangan takut, kuatkan teguhkan hatimu, injak maju sambil renungkan tuh firman. Ya, yang berperang Tuhan. Renungin aja, Bang, berperang Tuhan gimana ya? Ini raksasa semua, Tuhan yang berperang. Tapi Tuhan pernah ngomong loh, Tuhan akan mengirimkan tentaranya. Kalau yang sering ibadah di sini udah tahu, Tuhan kirimkan hornet loh. Tapi gimana ya, hornet kecil, raksasa gede. Hornet kejar raksasa. Raksasa sampai masuk laut. Ya mati semua. Rumahnya nggak rusak. Kebun-kebunnya nggak rusak. Sumur-sumurnya nggak rusak. Sehingga orang Israel bisa duduki. Kalau dikasih bom gitu pakai malaikat tembok Yeriko semua, main bom aja semua, ya emang sih dapat Kanaan, tapi ancur-ancuran begini. Sudah lihat aja kan? Kalau perang tuh di Gaza gitu, kadang-kadang kita lihat gitu ya. Hancur semua udah. Jadi puing-puing. Di bom Israel tuh Hizbullah di atas. Jadi puing-puing, saudara. Nggak begitu ceritanya. Tuhan itu berjanji, kamu masuk dan menduduki negeri yang kuberikan. Rumah-rumah yang tidak kamu bangun, yang tidak kamu dirikan, yang tidak kamu isi, tapi kamu milikinya. Ya, itu sepinter itu Tuhan itu sudah sediakan buat kita. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima yang kamu nggak tanami, tapi kamu makan buahnya. Bayangin, gimana mereka makan buahnya kalau hancur-hancuran? Kan enggak. Ya. Dan Tuhan juga bilang, memang itu hornet, tawon itu sengatnya buat raksasa, tapi madunya buat kamu. Makanya disebut tanah yang berlimpah susu dan madu. Begitu cerdasnya Tuhan. Jadi saudara jangan anggap Tuhan itu bodoh atau nggak mikir gitu ya. Saudara tenang. Perjalananmu berhasil dan kau beruntung, prosper, good sukses. Sama-sama kan berhasil, beruntung. Makmur tuh, berhasil, prosper, sukses baik. Sukses jenis Yesus saya sebutnya. Wah, ini Injil kemakmuran nih Pak. Nggak ada Injil kemakmuran. Yang adalah Injil kasih karunia yang di dalamnya ada berkat kesehatan, kemakmuran, pemeliharaan keluarga, rumah tangga, anak-anak. Semua aspek, semua area, semua dimensi, semua spektrum kehidupan kita sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Ya kalau saudara juga bilang masih ngotot juga, nggak mau makmur dari Tuhan, ya doa aja. Tuhan, kemakmuran saya, kekayaan saya kasih Pak Melki aja gitu. Ya, saya amin aja, terima kasih. Ya, kita nggak bodoh saudara, nggak stupid ya. Kita nggak melakukan kebodohan-kebodohan yang seperti itu. Amin. Ya, jadi prosper, good sukses melalui apa? Melalui firman. Ya, makanya di ulang tahun yang ke-40 spesial New Creation Church rilis Alkitab gitu, Alkitab
kitab apa jadi namanya? Bible, studi Bible, Alkitab ada aplikasinya. Ya, nanti Mika akan kasih ya buat di grup kita. Ya, saudara bisa upload aja dan bisa studi Bible, luar biasa ya. Oke? Ya, jadi kita terima yang baik. Ya, jadi jangan juga untuk keluarga ya, tadi diajarkan siang dan malam juga kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai tadi Pastor Darren ya benar ya. Iya. Bagikan tentang Hofni dan Pinehas ini, anak-anaknya Imam Eli yang benar-benar ngaco ya. Jadi persembahan diambilin, dia tidur sama perempuan-perempuan di bait Allah, ya, menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena nggak pernah ditegur kali ya. 1 Samuel 2 ayat 24-25, coba kita baca. Jangan begitu anak-anakku, kata Imam Eli ya. Bukan kabar baik yang kudengar itu. Tuh, kabar buruk. Bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Ya, karena mereka imam di situ, umat atau jemaat hanya bawa korban, imam yang mempersembahkan. Tapi mereka ambilin dan mereka berbuat yang nggak benar. Ya, 25. Jika seorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi pengantara baginya? Kita bersyukur kita memiliki Yesus sebagai pengantara. Ya, tetapi tidak didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Perjanjian lama ya ada konsekuensi hukuman mati ya, menghina Tuhan. 26. Tetapi Samuel muda, ya Samuel dititipkan mamanya di Imam Eli, semakin besar dan semakin disukai. Ya, favored. Kita ini semakin tumbuh, semakin favored, ya, disukai. Ya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kalau apa? Kalau kita menerima Injil kasih karunia ini. Seperti Yesus ya, semakin besar, semakin hikmatnya, semakin favornya. Ya, di hadapan Allah, di hadapan manusia. Yakin aja saudara, ketika kita makan kebenaran, terang, Injil, kabar baik. Ya, saudara bisa dengerin rekamannya terus. Saudara bisa ulang-ulang. Saudara bisa dengerin yang, kalau yang mengerti bahasa Inggris, yang dari Pastor Prince juga. Beberapa ada terjemahannya. Baca Alkitab. Semakin bertumbuh ke arah yang baik, saudara. Bukan semakin rusak, semakin gelap hidupnya, semakin kacau masa depannya, semakin nggak menentu kehidupannya, keuangannya, kesehatan. Bukan begitu, saudara. Sama sekali tidak. Ya, kita terima dulu, terima aja kekayaan itu. Ya, seperti dibilang apa? Batunya menembus gunungnya mengandung tembaga, harta karun di dalam bencana tanah liat ini kita terima dulu. Seperti kita terima seperti zaman Yusuf itu, lumung-lumung diisi, ya, diisi oleh gandum ya, yang pada masa gemuk, karena ada 7 tahun masa kelaparan. Nah saudara, ini isi terus ya. Saudara mungkin waktu menghadapi krisis, saudara nggak gampang digoyahkan dan nggak bisa memang ya. Ada beberapa ya bisa aja kita mengalami hal krisis, kok gelap ya, kok begini ya. Kita ngomong lagi, Tuhan adalah gembalaku, atau enggak, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. I am the righteousness of God in Christ. Segala dosa saya sudah diampuni. Saya disembuhkan dari segala penyakit. Ditebus dari segala kerusakan. Renungkan. Itu kekayaan saudara dan saya. Itu warisan. Bahkan bagi anak-anak kita, anak-anak kita. Maksudnya cucunya ya. Amsal 13 ayat 22 bagian A. Tetapi orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ini bukan hanya bicara warisan materi, ya, tapi warisan iman, warisan
harta yang terbesar tadi Pastor Darren sampaikan. Kalau kita melihat anak-anak di anak-anak kita, ya seperti di firman Tuhan katakan, keturunan ilahi perkasa di bumi, penuh hikmat. Ini generasi menjelang Yesus kedatang kedua kali, pasti Tuhan genapi. Injil kerajaan Allah penuh dengan kekayaan Tuhan. Itu harta, ya, warisan terbesar. Tadi kita lihat ya, Yusuf itu Kejadian 41 ayat 56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, akan ada kelaparan memang. Kelaparan akan apa? Roti. Ini gambaran apa? Gambaran firman. Akan ada kelaparan. Ya, karena orang lebih menghargai mungkin yang dari handphone, TikTok atau apa, ya segala macam lah, pokoknya aplikasi-aplikasi itu. Tiap hari liatin itu. Ya. Akhirnya pengaruh ya. Berapa banyak hari-hari ini yang saya dengar juga bahwa anak-anak itu menjadi agnostik, nggak percaya lagi firman, nggak percaya lagi Tuhan Yesus. Ya, jangan ngomong agama deh. Ya, emang kita nggak bicara agama, tapi udah menolak tentang hal-hal tentang Tuhan. Kenapa? Ya, kelaparan nanti. Benar-benar kelaparan. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, dan makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Seluruh dunia akan ada kelaparan. Saudara punya. Ya, kita orang tanya gitu. Ini saya takut ini nih, takut itu. Jangan takut. Ada Yesus. Orang di dalam diri kita lebih besar daripada orang ada yang di dunia ini. Saudara, saya tahu. Banyak orang juga karena tipis-tipis percampuran, akhirnya semua berbalik lihatnya ke diri sendiri, stres. Saudara selalu bisa lihat Tuhan di dalam segala aspek masalah, persoalan, tantangan yang saudara hadapi. Ya, kita bisa share. Saudara juga boleh tanya, kita share apa juga boleh. Kalau saya bisa jawab, ya saya jawab. Kalau nggak tahu, ya saya juga bilang nggak tahu. Saya juga belajar dari saudara. 57. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir tuh. Ke apa artinya? Ke Yusuf. Yusuf gambaran apa? Gambaran Yesus. Roti hidup. Ya, untuk membeli gandum dari Yusuf tuh. Ya, dia harus beli gandum. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Seluruh bumi. Saudara punya lumbung. Saudara nggak sia-siakan. Saudara dengar kayak firman gini. Saudara lihat ayat ini misalnya. Saudara bisa kumpulkan itu sebagai harta saudara sendiri. Amin. Ya, saudara merenungkan misalnya tadi Amsal. Orang benar menyediakan warisan bagi anak-anaknya. Saya dari mana warisannya Tuhan? Dari berkat Tuhan ya. Tuhan memberikan saya banyak. Sehingga saya bisa wariskan kepada anak-anak saya. Kan tadi Pak Melki bilang bukan materi. Bukan materi doang. Materi termasuk. Ya, renungkanlah. Ya. Amin. Nah, seperti Ulangan 11 ayat 18 ayat 19. Nasihat Tuhan nih buat keluarga nih. Lihat ya. Tapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu tuh. Jadi apa yang kita ucapkan di bawah lidah kita renungkan. Ya. Seperti Amsal 4 kan. Perhatikan firman Tuhan. Pasang telinga kepada firman Tuhan. Ya, menjadi kesembuhan begitu. Ditaruh di dalam hati. Lama-lama jadi milik kita kan. Jadi milik kita. Ya, masing-masing punya nih. Silahkan makan. Nggak ada batasnya. Saudara, nggak dibatasin. Nanti jadi milik kita. Ya, dalam hati kita, hatimu dan jiwamu tuh, di pikiran kita, di perasaan kita. Dan kamu harus mengikatkannya sebagai tanda kepada tanganmu. Tangan artinya apa? Tanda waktu kita bekerja. Ya, pekerjaan fisik nih, tangan. Harusnya menjadi lambang di dahimu, pikiran nih. Ya, makanya kalau di Wahyu dibilang apa? 66 antikris di tangan cap 666. Di dahi cap 666. Supaya apa? Supaya pekerjaannya selalu upaya diri.
Pikirannya selalu pikiran sistem dunia. Kalau kita enggak, dari awal, dari kitab Ulangan ini perjanjian lama, di tangan kita, pekerjaan kita. Oh, Tuhan, terima kasih. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kau tidak tambahkan dengan duka cita misalnya. Renungkan itu. Ya, dari pikiran kita juga, Christ is my wisdom, hikmat saya. Amin. Ya, 19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Inilah warisan kita. Dengan membicarakannya pada waktu engkau duduk di rumahmu, artinya di rumah, waktu apa bilang sedang dalam perjalanan, baik di rumah, di perjalanan. Kok apa-apa Yesus papi, ya biarin. Apa bilang kau berbaring dan apa bilang kau bangun. Lagi tidur, yang kita renungkan firman. Kita bangun, yang kita renungkan firman. Firman, firman, firman. Dengar, dengar, dengar. Terus. Hidup kita seperti nafas kan? Seperti doa 24 jam. Sehari. 7 hari seminggu. Coba deh. Kalau kehidupan kita penuh dengan kebenaran, firman, kebenaran. Karena tantangan selalu ada. Belakangan aja saya masih dengar gitu. Ya nggak tahu kenapa. Kok ada orang khotbah dari minggu lalu sebenarnya tentang kematian aja. Orang Kristen kan khotbah saya bilang. Cuman bahasanya adalah bahasa di bawah hukuman. 70, 80 tahun kebanggaannya ada kesulitan. Ya kita nggak tahu. Kayak Tuhan pengambil nyawa orang aja gitu. Kita tahu kebenarannya nggak begitu. Enggak Pak, itu firman Tuhan bilang gitu. Ya buat siapa konteksnya? Kita sudah ditebus dari kutukan di perjanjian lama. Kita sudah ditebus. Itu kebenarannya. Jangan dibalikin lagi. Tapi manifestasinya belum Pak. Sabar aja. Sabar keburu mati Pak. Nggak akan mati. Kaleb aja teman-temannya mati 20 tahun ke atas. Kaleb yang percaya nggak mati. Kenapa? Karena dia percaya. Saya harus masuk dan menduduki tanah Kanaan. Berarti apa? Tuhan berkewajiban dalam tanda petik memelihara hidup dia. Bahkan dikuatkan lagi, dimudahkan lagi. Jadi urusan lama nggak ada urusan. Bagi Tuhan 1 hari 1000 tahun. 1000 tahun 1 hari. Dia di luar waktu dan ruang. Karena dia menciptakan. Nggak ada urusan saudara. Sama cara berpikirnya. Ya memang bagi sistem dunia adalah suatu kebodohan berpikir begitu. Ya bodoh amat. Bagi mereka kebodohan. Tapi kita akan lihat hasilnya. Siapa yang bodoh, siapa yang berhikmat. Karena kebenaran firman. Ayat 20-nya. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Dan pada pintu gerbangmu. Jadi waktu kita di rumah, waktu kita keluar, katanya ingat firman terus. Ayat ini berkata gitu di kitab Ulangan nih. Terus hasilnya seperti apa ayat 21? Supaya, nah lihat tuh, panjang umurmu dan umur anak-anakmu. Jadi ketika kita perkatakan firman, merenungkan firman siang dan malam, umur kita dipertambah. Ya kalau orang bilang gini, oh kalau orang ngerokok umurnya pendek berapa jam, kurang. Atau narkoba apalagi. Apalagi hal-hal yang buruk yang lain. Tapi kalau firman diperpanjang katanya tuh. Panjang umurmu, umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Di tanah apa? Di tanah res. Tepat perhatian Tuhan. Yang sengkap tersedia. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya kan nenek moyang orang Israel Pak. Kita bukan. Kalau kamu milik Kristus, kamu ada keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji-janji Allah. Itu firmannya. Ya renungkan. Ya terima. Sumpah loh Tuhan. Tuhan gak perlu sumpah juga. Ya pasti terjadi. Kalau Tuhan sumpah, mungkin ini masalah buat saudara dan saya. Supaya kita diyakinkan gitu. Karena apa? Mungkin masalah waktu itu sulit buat kita. Nggak masalah nggak kelihatan. Kita nggak lihat secara... Kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Nah itu kan masalah manusia. Firman Tuhan bilang gini. Yang nggak kelihatan lebih benar, lebih nyata daripada yang kelihatan. Nah loh. Repot kan? Kalau kita nggak diwahyukan tentang Yesus.
Sumpah, makanya Tuhan bilang. Ya udah, renungkan sumpah aja. Tuhan mesti sumpah loh, sampai sumpah-sumpah, berarti pasti loh. Tuhan, saya tungguin loh Tuhan, saya percaya. Wah, orang bilang gak mungkin, gak bisa, begini, begitu. Jangan didengerin. Ya, berkat Abraham ini Tuhan janji, Tuhan sumpah di perjanjian baru bilang gitu. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Seluruh janji, seluruh perjanjian di Alkitab ini semua di dalam Kristus adalah milik kita, ya dan amin. Ya, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Nah, ini selama langit di atas bumi bingung ya. Bahasa Inggrisnya as the days of heaven upon the earth. Surga di bumi itu buat saudara dan saya dan anak-anak kita, keluarga kita. Surga di bumi. Nah, kita ketemu rahasianya. Apa? Ya firman. Ya, ini ayat powerful sekali. Hari-hari surga di bumi. As the days heaven upon the earth. Enggaknya, hari-hari kita tambah kuat. Hari-hari, setiap hari Pak Melki ngomong jalan-jalan penuh bahagia, sejahtera semata-mata, bahagia, sejahtera. Hidup saya nggak ada bahagia ya Pak Melki, misalnya gitu. Saudara, perkatakan dulu dong. Ya tunggu perkataan. Enggak, tiap perkataan firman itu kita udah belajar lagi. Malaikat-malaikat itu sibuk ngeberesin supaya saudara bahagia, sejahtera, aman, sukacita, damai, sejahtera. Kita nggak lihat, tapi semua prepare buat kita. Ya, Tuhan ada musuh, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Hidangan pesta lagi. Artinya apa? Ya benar kata Kaleb itu. They are bread for me. They are bread for us. Dia roti kita makan. Masalah roti kita makan. Coba dong. Artinya jangan gini maksud saya. Kadang-kadang orang bilang, ya saya percaya. Ya tapi saya udah percaya, kok nggak terjadi? Goyang gitu. Nggak begitu ceritanya saudara. Saya terus terang ngomong. Saya bagikan kasih karunia ini. Ada beberapa orang begitu bersemangat dan terima. Tapi di dalam perjalanannya entah inputan dari sistem dunia sekali lagi saya sebutnya ya, atau sistem agama. Tiba-tiba goyang aja sendiri gitu. Terus disalahin saya. Ya nggak bisa. Bahkan maksud saya turunin gini misalnya. Ya Tuhan memang kasih saya cuci darah misalnya gitu. Ya ini kasih karunia Tuhan buat saya. Nggak ada bilang begitu. Nggak ada di kayu salib. Ya, saya tanggung semua penyakitmu kecuali cuci darah ya. Nggak ada begitu. Ya Pak, daripada nanti Bapak janji-janji mereka kecewa loh. Nggak ada urusan. Ya, karena pengharapan di dalam Kristus itu pasti. Tapi jangan disalahin orang yang membagikan, apalagi Tuhan. Kalau dicampur-campur sendiri di tengah jalan. Ini isunya memang. Ini kesulitannya. Karena percampuran itu jadi seperti apa ya? Jadi seperti penyakit yang menular juga gitu. Jadi maksudnya Pak Melki gimana? Ya kalau percaya. Tuhan oleh bilmu saya sudah sembuh. Ya tapi itu Pak masih begini, masih begitu. Ya tetap aja ngomong apa? Oh, Bapak jangan teori doang. Enggak, saya enggak teori. Saya juga perkatakan. Contohnya kan waktu saya kena COVID juga sekeluarga bahkan. Saya tetap bilang kok. Kristus kesehatan saya. Kristus kekuatan saya. Sekalipun saya dengar misalnya. Wah kalau udah kena COVID nanti paru-parunya kapasitasnya berkurang. Begini, begini. Ya saya baca-baca aja sepintas. Atau saya dengar. Tapi saya tidak aminkan ngomongan itu. Saya bilang saya direstorasi. Kalau direstorasi 120% lebih baik dari sebelum sakit. Mana Pak ayatnya? Nih. Ya udahlah, kalau nggak percaya ya memang nggak terima. Ya apa boleh buat? Apakah dia mati masuk neraka? Enggak juga. Cuman saya nggak mau rugi. Kita katakan kita nggak mau rugi. Makanya kita perlu tahu kebenarannya. Mendingan kita ngotot dulu.
Ya, cari dulu. Ini benar kan nih kebenarannya begini? Jangan-jangan saya dikadalin nih. Ya baca lagi, lihat lagi, baca lagi, renungin lagi. Enggak, tapi kan Pak, ayat juga ada yang bertentangan. Yang ini bilang gini, yang ini bilang gitu. Enggak ada yang bertentangan. Konteksnya mungkin. Sebelum salib, sesudah salib. Di bawah hukum Taurat, tuntutan apa di bawah kasih karunia, supply. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang tersembunyi. Tersembunyi. Misal tadi kita baca tentang Yusuf gitu. Yusuf udah gambaran Yesus. Adalah perjanjian baru yang disingkapkan. Ini bayangannya, ini substansinya, ini gambarannya, tipologinya. Di sini kenyataannya. Dan itu dari perjalanan waktu kita belajar. Dari hal-hal yang kecil aja. Semua masalah, saya nggak tahu masalah saudara apa. Ya, yang saya percaya tadi ujungnya bilang apa? Sehingga hari-hari kita seperti surga di bumi. Tuh artinya tadi. Days as heaven upon the earth. Dan ini kita impartasikan juga kepada anak-anak kita. Makanya kita nggak mau lagi dengar misalnya, anak-anak orang percaya nanti anak-anaknya gini, anak-anaknya itu. Enggak. Kita berdoa, kita perkatakan keturunan ilahi perkasa di bumi. Anak-anak dari sangat anak saya adalah dari Tuhan. Dipelihara, dijagai. Kalau yang belum punya anak, bilang bahwa keluarga, persekutuan suami istri adalah keturunan ilahi. Tuhan yang membuka kandungan orang. Begitu banyak di Alkitab. Yang mandul punya anak. Bahkan tuh. Ya nggak mandul Pak. Ya makanya. Jadi kekuatan dari Tuhan. Renungkan terus. Pasti nanti Tuhan taruh kok. Kan kita udah tahu batasannya gitu. Kebenarannya. Mana yang tuntutan. Mana yang penghukuman. Mana yang kutuk. Mana yang supply. Ya, berkat. Ya, tersedia. Tersedia semua. Semua, saudara. Hanya, ya mungkin ada yang belum tahu, ada yang udah tahu. Gitu ya. Udah tahu juga, ada yang ngotot nggak percaya. Misalnya, ya paling ngotot, mana bisa sih tambah umur, tambah kekuatan, tambah dimudahkan lagi, mana bisa sih Pak? Ya kamu nggak bisa, saya juga nggak bisa kalau suruh saya yang janji. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, ada yang mustahil nggak bagi Tuhan? Ya tapi dia nggak mau. Siapa bilang orang dia bilang mau? Tadi aja disebut kok. Kalau kita merenungkan firman, makan terus firman, umur kita semakin panjang, umur anak-anak kita semakin panjang. Kita akan melihat anak-anak dari anak-anak kita di ayat yang lain. Ya nggak mau tahu, percaya aja. Ya 2 Timotius 1 ayat 5-6. Sebab aku teringat imanmu yang tulis ikhlas. Ini Paulus bicara kepada Timotius ya, anak rohaninya, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, neneknya dulu. Dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yang hidup juga di dalam dirimu, dan aku yakin hidup dalam dirimu. Jadi iman itu diturunin tuh, diimpartasikan. Doakan anak-anak saudara. Ya, perkatakan, pokoknya hidupnya di dalam berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Good success. Posisi pengaruh. Kalau yang laki, great pada waktu muda. Yang perempuan, tiang-tiang penjuru istana raja-raja. Ada kok ayatnya. Ayat 6. Karena itulah yang kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya, impartasi tadi. Doakan, urapi, berkati. Amin. Ya. Jadi kembali lagi firman ya. Kisah 8 ayat 28 3-31. Ini Filipus dengan sida-sida Ethiopia. Ya, Kisah Rasul 8. Ya, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Orang nggak percaya. Baru sida-sida Ethiopia. Dia baca, Tuhan kirim tuh Filipus untuk menerangkan.
Saudara, Tuhan kirim di YouTube saudara, dimanapun saudara. Ya sekarang di aplikasi kita tuh ada aplikasi Joseph Prince Study Bible. Saudara tinggal buka, download, ya, upload maksudnya 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Roh Kudus bisa ngomong sendiri pakai kutus Filipus. 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dia ngomong, bacanya juga bersuara. Ya kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31. Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya sampai dibaptis tuh orang. Ya, jadi saudara, kita seperti Filipus, ya, siap di mana-mana baca firman Tuhan, siap untuk dipimpin Roh Kudus untuk memberitakan. Orang mau terima nggak terima bukan urusan kita. Ya, sekali lagi aplikasi studi Bible yang Pastor Prince itu dalam ulang tahun yang ke-40. Ini nggak kebetulan ya, 27 Oktober 2024 ini ulang tahun yang ke-40. Coba kita lihat gambarnya ya, waktu 27 Oktober 1984. Mika punya nggak? New Christian Church baru dibuka ya. Nggak ada yang bisa plan ini. Gambarnya ada nggak? Tuh ya, masih di tempat kecil tuh. Ya ada pastor, ada pastor. Ya saya nggak kenal ya, kita nggak kenal 40 tahun yang lalu. Ya terus sekarang gerejanya segede gini. Ini Star Building ya. Selama 40 tahun Tuhan buka. Ya ini Star Building yang harganya 5T. 5 juta Singapura dolar, 5T uang kita. Dan nggak utang. Lanjut. Ya, 27 Oktober 2024, 40 tahun ini di Sunday we are launching the GP Study Bible. Ya, bahkan dia bilang gini tadinya, kalau ditulis di buku, jadi aplikasi itu luar biasa sih. Sudah bisa buka khotbahnya juga, sudah Alkitabnya itu sudah bisa pandai, ya macam-macam deh. Itu functionnya luar biasa ya, saudara. Ini aja, buka aja aplikasi itu. JP Study Bible aja itu ya. Nanti di App Store sudah bisa upload. Oke? Ya, jadi bagaimana membaca Bible. Dia dikasih bukunya juga. Oke, ayat terakhir Lukas 24 ayat 32. Ini suami istri Kleopas yang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Ya, mereka udah letih lesu, bersungut-sungut, lemah. Karena mereka harapkan Yesus itu jadi membebaskan mereka dari Romawi. Malah mati. Dikuburkan ya. Ya, terus mereka dengar bangkit, mereka nggak percaya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, Yesus datang, tapi di mata mereka nggak lihat itu Yesus. Yesus sudah bangkit, memberitakan, menerangkan kitab suci kepada dia, dan hatinya berkobar-kobar. Ya, mereka kuat balik lagi tuh. 11 mil dari Emmaus balik lagi ke Yerusalem. Ya, luar biasa. Saudara, mau hidup saudara menyala-nyala untuk Yesus, hatinya terus happy, sukacita, kuat, segar, menikmati kehidupan yang bukan yang menurun, bukan yang lemah. Kuncinya dari firman Tuhan. Sudah boleh dengar, sudah boleh baca, sudah bisa renungkan setiap waktu, sudah bisa ambil. Ya, yang terakhir kan kemarin Amsal berapa? Amsal 4 kan? Yang tadi saya bilang. Kalau kamu perhatikan firman Tuhan, mengarahkan telingamu
kepada perkataan Tuhan, naruh di dalam hati kita. Itu menjadi kehidupan, dia bilang, bagi kita. Ya, menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya merenungkan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita aja tuh, wow, amazing ya. Ya, bagi seluruh tubuh, aduh, semua ya. Semua. Itu ya, pokoknya saudara jangan mundur setapak pun gitu kuncinya. Teguh aja berdiri. Kalau Tuhan bilang begitu, ya begitu jadinya. Ya. Kok bersyarat, Pak? Syaratnya bukan syarat itu namanya. Kita makan kok. Makan Kristus. Kita di dalam Kristus, Kristus dalam kita. Kita makan firman Tuhan. Oke, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik. Saya mendengar firman Tuhan, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara. Ya, ikuti aja saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Sekarang saya menerima Injil, kabar baik, firman, jadi harta dalam bejana tanah liat ini, dalam hidup saya, dalam hati saya, seluruh jiwa saya menerima kebenaran yang memerdekakan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yes. Selamat datang di dalam keluarga kerajaan Allah. Ya, saudara yang mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih dari semua debu-debu. Ya, saudara bukan makan santapan iblis. Ya, santapan ular tuh yang makan debu, enggak. Tapi kita bersih oleh firman, berbuah, ditaruh di teralis, yaitu salib Kristus, dari buah anggur pasti berbuah, dan disekak dengan kain lenan halus. Hidup saudara segar, tidak sakit-sakitan, tidak lemah, tidak kacau balau gitu. Enggak, saudara. Ya, kita punya janji-janji Tuhan yang sangat berharga. Dan kita dibasuh, diseka dengan kain lenan halus melalui firman, melalui perjamuan kudus. Siapkan perjamuan kudus saudara. Katakan, ya, sebab apa yang kuteruskan kepadamu aku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam Tuhan diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku, ini diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman, benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung antara bumi dengan langit, ya, di kayu salib, menanggung hukuman, murka Tuhan, kematian, semua hal yang buruk yang mestinya menimpa kita diserap habis oleh Yesus. Hingga kita hanya bisa rest, bersandar pada kemurahan kebaikannya di dadanya. Dan berkata, sebagaimana engkau di surga, Yesus, terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akar di tepi batang air tadi, ya, menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang daunnya tetap hijau, evergreen, tidak melihat tahun kering. Apa yang diperbuat prosper, good, sukses. Ya, kita makan daging Kristus, paha kanan kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah sehat, Kristus
Tubuh sehat, kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, sudah bagian organ tubuh saudara apapun, bagian hidup saudara apapun, ya perkatakan sama seperti Tuhan Yesus di surga. Ya, sudah makan nih calon perjanjian baru yang dibatalkan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni, dibenarkan, dihapus. Selalu masa kini, masa depan, selama-lamanya. Induk dari segala berkat, pengampunan dari segala dosa. Ya, kita ada kebenaran Allah dalam Kristus. Kita pewaris Kanaan, mewarisi tempat perhentian Tuhan, tanah yang mengalir susu dan madu. Artinya banyak kalau mengalir, berlimpah. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya kita tidak bangun, kita tidak isi, tapi kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita tidak gali, kita minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Seperti lumbung tadi ya, kumpulin aja semua. Kita yang memilikinya. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat, berlimpah, kita bisa store. Ya, kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Berkat Abraham, panen raya besar, Geshem Baraka, ya, manifestasi berkat Tuhan. Ya, berlimpah-limpah. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karya-karya roh. Semua janji, semua berkat Tuhan soal kita adalah milik kita. Tuhan janji dengan sumpah. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara.